Permisi Bu, Ya, saya dari meja 4, aku di meja 5 Bu. iya betul. Saya mau ngasih hasilnya Bu. Oh iya, Ibu Yanti ya? Iya Bu. Oh, Ibu Yanti ya. Jadi ini di meja 5 ya Bu. Ibu tadi berarti udah dari meja 3. Nah di sana tadi Ibu udah diukur berat badan, tinggi badannya udah, Udah. lingkar perut ya. Terus Ibu ke meja 4 juga Ibu udah diperiksa tensi darah, tekanan darah, Iya. kolesterol, asam urat sama gula darah. Iya. Tadi udah dijelasin hasil-hasilnya? Hasilnya belum. Belum ya. Nah, kalau di sini nih berat badan Ibu bagus nih Bu, 57 kg. Terus juga tinggi badannya 167 cm. Ini masih dalam tahapan normal kalau dihitung. Lingkar perutnya pun normal, 73 cm. Iya. Karena kalau dia ada faktor resiko obesitas, dia itu untuk perempuan lebih dari 80 cm. Kalau untuk laki-laki lebih dari 90 cm. Nah Ibu ini hasilnya 73. Ini berarti bagus ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi untuk mempertahankan ini Ibu tetap harus melakukan diet seimbang. Jadi nanti ini di sini saya kasih tahu ya Bu, ini ada yang namanya isi piringku, pengaturan pola makan. Ini kan ada dua, isi piringku sama ada dua model gitu ya Bu. Nah Ibu karena berat badan dengan dalam berat badannya normal, jadi Ibu memakai model yang ini. Jadi dalam satu piring itu nanti kita bagi sepertiganya itu untuk lauk pauk, Iya. sepertiganya itu untuk buah-buahan. Nah baru 1/6-nya makanan pokok, bisa nasi, roti gitu ya, terus kentang gitu yang mengandung karbohidrat. Terus 1/6-nya sayuran. Jadi untuk Ibu itu lebih banyak untuk makanan pokok dan juga sayurannya diperbanyak daripada lauk pauk seperti daging gitu ya. Proteinnya itu cukup sepertiga saja, sama buah-buahannya juga sepertiga itu ya Bu. Nah ini jadi model piring ini diharapkan Ibu pakai dimakan pagi, makan siang, dan juga makan malam gitu ya Bu. Kemudian di pemeriksaan tekanan darah ini Ibu juga bagus, 120/70. Ini tidak menunjukkan Ibu adanya faktor resiko hipertensi. Tekanan darah Ibu normal ya, 120/70. Gula darah, asam urat juga normal. Nah ini di kolesterolnya 254. Ini kalau dilihat ini cukup tinggi ya Bu, karena normalnya itu jangan lebih dari 200, sedangkan Ibu 254. Nah ini saya juga mau jelaskan mengenai anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Jadi ini ada yang namanya G4, G1, dan L5, atau bisa kita baca Gagils gitu ya Bu. Jadi dalam sehari itu G4, sekarang kita bahas yang G4. Dalam sehari itu diharapkan kita tidak lebih mengkonsumsi gula itu tidak lebih dari 4 sendok makan. Jadi kalau Ibu pagi sudah minum teh, Ibu minum teh atau kopi setiap Biasa pagi? saya minum teh Bu pagi. Nah, minum teh ya, itu berapa sendoknya? Biasa Berapa gulanya? 2 sendok Bu. Itu udah 2 sendok kan, sedangkan di sini tidak boleh lebih dari 4 sendok. Berarti kalau Ibu pagi udah mengkonsumsi 2 sendok untuk teh tadi, siang mungkin Ibu jajan yang manis-manis Biasa gitu. saya cemilan kan Bu, habis Cemilan. makan siang. Iya, jadi sekarang Ibu udah bisa menghitung perkiraan jangan lebih dari 4 sendok makan. Nah, misalnya Ibu kalau misalnya jajan cemilan atau beli makanan-makanan kemasan, itu bisa dilihat juga di belakangnya Bu. Jadi jangan hanya melihat expired date-nya aja atau tanggal kadaluarsa. Kan di belakang itu ada natriumnya, kandungan garamnya, gulanya gitu. Komposisi ya Bu. Iya, jadi bisa Ibu hitung juga berapa konsumsi Ibu. Nah, terus ada lagi yang kedua ini G1. Ini untuk konsumsi garam, tidak dianjurkan untuk lebih dari 1 sendok teh, atau malah hindari betul-betul Bu konsumsi garam, karena Ibu juga kan ini udah kolesterolnya tinggi, takutnya dia pun
jadi tambah tinggi, apalagi ini kan juga tensi darah ibu normal nih, jangan sampai tinggi karena ibu kebanyakan makan konsumsi garam atau yang asin-asin. Terus ada lagi L5. L5 ini anjuran untuk mengkonsumsi lemak tidak lebih dari 5 sendok makan per hari. Jadi kalau satu gorengan itu kita anggap sama dengan 1 sendok makan minyak. Ibu hobi gorengan? Lumayan Bu. Lumayan ya. Karena kan juga masakan banyakan gorengan, ikan goreng, tempe goreng. Belum gitu. cemilannya ya, bakwan gitu ya Bu, pisang goreng. Nah, itu berarti kalau ibu udah pagi misalnya makan ada tumisan, ada tempe goreng, ikan goreng, itu juga udah 1 sendok makan. Kemudian misalnya siang ibu makan lagi gorengan, bakwan gitu, ada berapa bisa dihitung kan, jadi udah berapa konsumsi minyak ibu dalam 1 hari gitu. Jadi sekarang ibu udah tahu ya Bu, dalam sehari itu dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi gula sebanyak 4 sendok. tidak lebih dari 4 sendok makan, garam tidak lebih dari 1 1 sendok sendok teh. teh. Satu lagi lemak atau minyak tidak lebih dari 5 sendok. 5 sendok makan. Jadi diharapkan ibu mengikuti anjuran ini ya Bu. Jadi Bu, kan kolesterol saya tinggi nih Bu. Apa anjuran Ibu, apa saya perlu minum obat dulu Bu untuk sementara? Oh Supaya iya, menurunkan kolesterol saya. karena kan ini 254 ya Bu, memang Iya. harus minum obat. Cuman sepertinya untuk lebih pastinya lagi ibu bisa berobat ke puskesmas. Nanti ibu tunjukkan hasil ini ke dokter atau orang kesehatan di sana. Nah, nanti di sana lebih jelas lagi nanti ibu ya, apakah ibu harus minum obat atau tidak. Tapi ini saya akan buatkan rujukan. Jadi nanti ibu bawa ke puskesmas, nanti ibu kami rujuk ke puskesmas ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu informasinya. Iya.